mengejutkan sekaligus menyakitkan bagi bangsa kita, khususnya bagi para petani Indonesia, di mana kita tahu bahwa saat COVID-19 ini pejuang petani kita, ya, pahlawan tentunya petani ini saya sebut sebagai pahlawan pangan kita, di mana cukup membantu sekali sebetulnya dalam rangka peningkatan ekonomi nasional kita. Kita tahu saat di tengah-tengah COVID-19 ternyata sektor pertanian itu cukup mendukung dari sisi peningkatan pertumbuhan ekonomi kita, kurang lebih menyumbang 2,9%. Di samping itu menyumbang juga produk domestik bruto nasional kita, kurang lebih di kisaran angka 16. Nah, dengan kondisi ya saat ini berarti adanya rencana pemerintah untuk bisa melakukan impor beras nasional ini kan ini tentunya sangat menyakitkan, di mana negara yang seharusnya hadir untuk bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Nah, dalam hal ini juga yang harus dilindungi adalah petani-petani kita. Negara hadir untuk bisa melindungi, memberikan insentif, serta memberikan reward di tengah kondisi COVID-19. Di mana harapannya bahwa seluruh rakyat Indonesia di tengah-tengah COVID ini bagaimana untuk terus meningkatkan imun tubuh kita, tanpa terkecuali termasuk rakyat petani kita. Itu menurut saya. Baik, kalau permintaan atau ketersediaan beras barangkali ya Bu di tanah air dan mungkin khususnya di Provinsi Banten begitu, apakah para petani lokal di Indonesia dan di Banten ini sudah bisa memproduksi beras dan juga bisa mencukupi kebutuhan permintaan masyarakat atau belum? Iya, baik. Hasil RDP terakhir kemarin bersama Pak Menteri beserta jajaran pejabat ya eselon 1 di Kementerian Pertanian, dari data yang mereka sampaikan kepada kami Komisi 4, kita meyakini dan kita juga memiliki optimisme ya dari apa yang mereka laporkan kepada kami, baik itu sesuai data di Bulog maupun data yang ada di Kementan, serta mungkin data yang ada di BPS gitu ya, sinkronisasi data BPS, di mana kondisi asumsi ya, dari perkiraan asumsi yang disampaikan bahwa ketersediaan stok gabah kering itu lumayan ya untuk bisa paling tidak lah masih tersedia dengan banyak, kurang lebih 10 juta ton. Kalau diasumsikan dalam bentuk beras, kurang lebih separuhnya lah, 5,6 sampai dengan 7 ton ketersediaan beras untuk bisa memenuhi konsumsi dari masyarakat tanah air kita. Termasuk di Banten pun, saya kemarin pun ya melakukan acara panen raya yang digelar di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, di mana saat ini petani kita di bulan-bulan Maret April ini sedang gencar-gencarnya melakukan panen untuk bisa menikmati. Nah, dengan adanya rencana kebijakan ini tentu juga akan membuat kesakit-hatian petani, akan membuat juga rasa pesimis para petani kita. Hasil panen yang dihasilkan ini mau dikonsumsi oleh siapa dan mau dilempar ke market yang mana gitu. Nah, ini kan yang membuat miris ya. Para petani juga termasuk saya, juga termasuk anggota Komisi 4 di DPR RI, semua bersepakat untuk menolak agar pemerintah tidak melakukan rencana importasi beras impor. Tapi kalau untuk regulasi kebijakannya sendiri sudah diketok palu atau belum, Bu? Jadi begini, regulasi yang ada, baik undang-undang pertanian, undang-undang kaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan petani, ini kan kita ini sudah masuk ditarik pada undang-undang Omnibus Law, di mana memang beberapa undang-undang sektor pangan khusus pertanian ini ditarik menjadi klaster pertanian, yaitu hortikultura, di mana salah satunya itu
bukan mengamanatkan, membahas substansi kaitan ekspor impor yang di dalamnya memang tidak secara spesifik untuk membatasi importasi pangan dari luar negeri. Nah ini mungkin yang dijadikan celah oleh pemerintahnya dalam tanda kutip, ya kita berharap ini baru sebatas kebijakan, semoga saja ini tidak sampai terrealisasi, karena mengingat kita tahu saat ini, saat COVID, cobalah pemerintah ini membuat ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak menyakitkan hati rakyat kita, khususnya mitra kami ya, Komisi 4 berharap banyak bahwa janganlah di saat COVID begini yang harusnya negara hadir itu memberikan rasa nyaman, memberikan ketenangan untuk masyarakatnya, serta memberikan perlindungan bagi warganya, sehingga akan muncul rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah saat COVID begini, supaya imun masyarakat juga kan semakin meningkat dalam upaya membantu pemerintah juga menuntaskan persoalan COVID-19. Betul, ditambah ini COVID atau pandemi COVID juga ini belum berakhir ya Bu, sudah Ya, 1 tahun betul, lebih di betul. Indonesia. Baik, ini menjadi permasalahan kita bersama. Betul. Kalau dilihat dari kualitas sendiri Bu, untuk kualitas beras impor dari negara lain dengan yang dihasilkan oleh para petani lokal kita, seperti apa Bu perbandingannya? Ya, baik. Kalau bicara kualitas ya, sebetulnya itu kan relatif kalau menurut saya. Belum tentu kualitas yang dihasilkan, contoh misalkan beras impor, walaupun menurut pemerintah ini merupakan beras yang premium, misalkan berkualitas, konsumen masyarakat kita belum tentu juga. Kualitas itu kan tergantung suka dan tidak suka, senang dan tidak senang terhadap beras tersebut. Contoh saya misalkan, saya ini tuh dulu sering mengkonsumsi beras ya, nasi dari beras yang didapatkan dari orang tua karena PNS nih. Ya, contoh misalkan dulu kan kalau tidak salah tuh jenis berasnya IR ya. IR. Tapi karena saya udah terbiasa mengkonsumsi dari beras IR tersebut, ya otomatis suka dong. Ya kan? Suka dan tidak suka itu kan tergantung kebiasaan kita. Nah, dari ketergantungan ini saya harapkan sih tidak ada pembanding yang akan merugikan masyarakat kita. Apapun kualitas yang ada kualitas beras yang dihasilkan oleh petani kita, tetap harusnya itu menjadi nomor 1 yang didahulukan dibanding beras-beras yang luar negeri. Inilah yang sekarang kita harus tunjukkan, bangsa kita rasa memiliki yang tinggi terhadap bangsa negara tercinta, terhadap sumber daya alam kita yang melimpah, termasuk sumber daya alam dihasilkan oleh para petani kita. Menurut saya itu. Jadi relatif ya kalau bicara kualitas. Karena siapa yang akan menikmati sebetulnya, kan itu. Kecuali begini ya, mohon maaf. Kalaupun pemerintah memaksakan kehendak untuk membuat suatu kebijakan importasi beras dari luar negeri, saya berharap banyak bahwa beras tersebut tidak digelontorkan atau tidak dialirkan ke pasar-pasar becek. Mohon maaf, pasar-pasar tradisional. Mungkin ada konsumen-konsumen tersendiri, konsumen spesial yang memang menginginkan terhadap beras yang berkualitas tinggi, misalkan tamu-tamu hotel mungkin, atau tempat-tempat hiburan yang memang memungkinkan orang-orang luar disediakan nasi-nasi yang kualitas terbaik mungkin. Ya. Tapi saya mendorong bahwa beras yang hasil impor mau kualitas premium kayak apa istilahnya, tetap yang nomor wahid adalah kualitas berasnya petani lokal kita. Itu yang harus dijaga. Oke, terlepas dari suka tidak suka atau ya, dan sebagainya Bu ya. Kalau dari pemerintah pusat sendiri Bu, negara mana saja yang dibidik kemudian akan diimpor berasnya ke Indonesia? Iya, yang saya dengar itu kan kalau menurut RDP kemarin sih rencana pemerintah ini akan melakukan importasi beras dari Thailand. Ya mungkin sektor pertanian di Thailand mungkin lebih mendukung ya untuk bisa menghasilkan produksi daripada sektor pangan. Nah, tapi kalau melihat
sumber daya alam yang ada di tanah air itu juga tidak kalah menarik. Betul. Untuk bisa dikembangkan, untuk bisa mungkin dilakukan percepatan dalam rangka percepatan pembangunan di sektor pertanian. Sebetulnya ya yang harus dipikirkan pemerintah saat ini bukan kebijakan serta memiliki prinsip-prinsip yang mengarah kepada transaksional, Pak saya. Ya. Jadi di sini negara kita dalam hal ini kementerian terkait diuji sejauh mana sih inovasi pengembangan daripada pemerintah kita melalui kementerian-kementerian terkait. Misalkan begini, sumber daya alam yang melimpah ini di seluruh Indonesia, potensi besar sumber daya alam ada di tanah air kita, ya kan? Memiliki laut panjang, pantai yang cukup panjang, luasannya juga tidak bisa terhitung, ya kan? Beda dengan yang lainnya. Thailand juga belum tentu kan gitu. Belum lagi bicaranya kita juga memiliki gunung-gunung yang cukup banyak, subur, ya kan? Di samping itu juga luas pesawahan kita juga masih cukup melimpah juga dari Sabang sampai Merauke ya. Hanya saja mungkin dalam melakukan tata kelola serta pengelolaan sektor pertanian ini saya rasa pemerintah belum serius mengarah bagaimana meningkatkan pengelolaan sektor pertanian yang mengarah kepada pertanian yang modern, pertanian yang berkelanjutan, serta pertanian yang memang untuk bisa mendukung meningkatkan kesejahteraan para petani kita. Betul. Oke. Kemudian apa Bu yang dilakukan dari Komisi 4 DPR RI untuk kemudian menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan mungkin apa penolakan begitu ya Bu ya, sikap penolakan terhadap impor beras ini? Seperti apa? Jadi begini, ada wacana bahwa rancangan undang-undang pangan akan digulirkan di badan legislasi. Tentu ini kan kalau bicara ini menjadi kewenangan siapa, yang seharusnya kan Komisi 4 untuk bisa memberikan pandangan ataupun pemikiran terhadap rancangan undang-undang tersebut. Nah, dari rancangan undang-undang pangan ya kita juga kan belum menerima dari mungkin rancangan undang-undang tersebut seperti apa substansi, urgensi terhadap pertanian ya, substansi yang ada. Mungkin kemarin pun kita bahas gitu ya, tapi bukan bahas masalah rancangan undang-undang karena kami kan di Komisi 4 bukan di Badleg. Dengan adanya wacana akan digulirkannya rancangan undang-undang pangan, dalam tanda kutip kita juga kan membuat pertanyaan besar. Ini untuk siapa undang-undang pangan ini? Gitu. Terus apa sih yang akan dibahas dalam substansi rancangan undang-undang pangan? Apakah ini merupakan rancangan undang-undang pangan yang akan menjadi celah terhadap importasi pangan impor gitu. Pangan impor yang dari luar masuk ke tanah air kita. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan besar. Nah, sampai saat ini memang kami belum menerima rancangan tersebut dan mudah-mudahan saja kalaupun memang ini digulirkan dan tetap dipaksakan dan ditetapkan, ya kita Komisi 4 kalau memang ini sudah akan segera ditetapkan, kan tentu kita meminta pembahasannya yang kita akan tolak seandainya memang itu rancangan tersebut tidak berpihak kepada petani kita, tidak berpihak juga kepada hasil pertanian kita, ya lebih baik tidak usah dilanjutkan gitu untuk bisa dibahas dan ditetapkan rancangan undang-undang pangan tersebut. Kalau misalnya Bu, pemerintah pusat ini terkait dengan impor beras atau mungkin impor pangan lainnya, alasannya adalah karena petani lokal tidak mampu memenuhi permintaan masyarakat beras di Indonesia. Apakah kemudian alasan mengimpor ini sudah pas atau belum Bu? Atau apa yang harus dilakukan oleh pemerintah seharusnya? Ya baik, sekali lagi saya katakan ya, Komisi 4 juga ya saya pribadi ya tidak alergi terhadap kebijakan
impor pangan. Bukan berarti bahwa ini nggak boleh, itu jangan, nah gitu. Bukan begitu. Jadi seyogianya pemerintah ini membatasi terhadap importasi pangan kita. Seandainya masyarakat kita nih masih melimpah hasil panennya, Mbok ya janganlah melakukan importasi pangan dari luar. Kalaupun memang produk-produk pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, konsumen kita, tidak ada di tingkat petani kita, lah itu yang harusnya dilakukan impor oleh bangsa kita. Ya sekarang contoh, beras misalkan. Tadi sesuai data, sesuai RDP yang kemarin disampaikan, ya berapa juta ton, kurang lebih 6-7 juta ton ketersediaan pangan kita untuk konsumsi masyarakat kita. Belum lagi bicara ketersediaan gabah kering, di tingkat petani kita juga sedang berlimpah. Karena sedang melakukan panen raya petani-petani kita. Artinya bahwa saat ini kebijakan yang akan dilakukan importasi beras dari luar negeri untuk negara kita ini, kita itu untuk Komisi 4 berkomitmen dan mendorong bahwa minta dibatalkan. Rekomendasi kita kemarin seperti itu. Dibatalkan. Dan saat ini tidak tepat begitu ya waktunya, Bu? Saat ini tidak tepat untuk menerapkan kebijakan yang menyakitkan hati masyarakat kita, khususnya petani kita. Oke, baik. Tadi Ibu sebetulnya sudah sempat menyinggung bahwa pemerintah pusat ini belum ada keseriusan dalam tanda kutip untuk mungkin membangkitkan begitu ya, Bu, pertanian lokal yang ada di Indonesia begitu di tanah air. Adakah kemudian, Bu, nanti komitmen yang kemudian mungkin khususnya di 2021 kemudian di masa pandemi seperti saat ini, komitmen pemerintah untuk misalnya membantu teknologi pertanian untuk di Indonesia, ada tidak, Bu? Begini. Karena memang seluruh kementerian ini kan saat COVID ini dilakukan refocusing, realokasi dari sisi anggaran. Dari mitra kami pun, Kementerian Pertanian sendiri memang dilakukan refocusing, realokasi yang besar-besaran. Potongan pemangkasan 50% kurang lebih dari total nilai 30 miliar kalau tidak salah ya. Karena dilakukan refocusing kemarin, cuma diberikan anggaran itu 15 T ya, dari 30 T hanya 15 T, di mana dibagi-bagi di beberapa dirjen serta kesekjenan. Nah, ini juga mungkin akhirnya membuat struktur pertanian kita juga berubah, mungkin dari sisi kebijakan program yang ada, yang harusnya pengembangan teknologi litbang dan sebagainya untuk bisa mencetak varietas-varietas unggulan ya, varietas padi unggulan. Ya, contoh di Banten sendiri karena adanya refocusing seperti Balai Pertanian ya, Balai Penyuluh dan Pertanian kita juga kan itu juga anggarannya tidak mencukupi itu. Karena kemarin ada refocusing itu untuk COVID ya, kita juga mau tidak mau, suka tidak suka ya memaklumi kondisi seperti ini. Tapi paling tidak ke depan mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu dari tanah air kita dan kembali hidup normal ya, dan mudah-mudahan ini juga pemerintah kita juga sudah mulai tenang, konsentrasi, fokus untuk bisa bagaimana melaksanakan agenda-agenda besar nasional kita ya, untuk bisa bagaimana kebijakan program termasuk fokus juga pada kebijakan program sektor pertanian ini serta sektor pangan yang lainnya. Betul, apalagi mungkin program-program yang sempat tertunda karena mungkin tadi refocusing anggaran dan sebagainya, Bu ya. Betul. Ya, baik. Kemudian Bu, mungkin barangkali dari Komisi 4 sudah rekomendasi terkait dengan pembantalan, mungkin dari berbagai daerah juga barangkali ini juga sudah menyampaikan begitu keberatannya terkait dengan impor beras ini. Kalau misalnya pemerintah tetap mengetok palu dan juga tetap mengimpor beras, apa kemudian Bu yang harus diambil sikap seperti apa? Iya, jadi sebelum saya sampaikan ya untuk langkah-langkah sikap kita yang akan diambil, tadi
yang ingin saya sampaikan juga mungkin belum dibahas Ya. tadi, yang seharusnya pemerintah lakukan di samping untuk bisa menemukan varietas-varietas padi ya, serta varietas unggulan yang lain untuk bisa diciptakan di negara kita sendiri. Mungkin ada baiknya pemerintah juga mulai berpikir untuk bisa meningkatkan nilai tukar petani misalkan, untuk bisa meningkatkan harga gabah kering pemerintah, meningkatkan HPP serta HGK ya, harga gabah kering. Yang sekarang seluruh Indonesia petani kita ini mengeluhkan terkait harga gabah kering para petani kita yang cukup rendah, kurang lebih 3.500 sampai 4.000. Nah ini kan tidak seimbang sebetulnya dengan harga beras ya, setelah digiling dengan harga beras di pasaran kan sekarang harga yang biasa saja gitu ya, yang kualitas tinggi, premium kalau tidak salah kurang lebih 12 ribuan per kilo ya. Terus harga beras yang medium kurang lebih 10.000. Beras yang yang harga terendahnya paling terendah ya di harga 8.000. Ini kan tidak sesuai. Nah, tentu bantuan-bantuan subsidi inilah yang dibutuhkan para petani. Ini jangan sampai begini. Sudah petani dari sisi harga gabah kering juga tidak terjamin, miris kan, murah. Belum lagi bicara kelangkaan pupuk yang diakibatkan apa? Dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga eceran tertinggi pupuk. Sudah harga pupuk dinaikkan, langka pula di para petani. Belum lagi bicara petani kaitan dengan apa? Infrastruktur pertaniannya. Betul. Yang masih perlu dukungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Misalkan irigasi, embung, belum kualitas air dari sungai yang mengalir di aliran-aliran irigasi pertanian yang tercemari lingkungan dan sebagainya. Sehingga kan di samping menurunnya kualitas beras ya atau padi yang dihasilkan, itu juga kan akan menurunkan tingkat produksi para petani. Betul. Nah, semoga aja di waktu-waktu Maret, April dalam pemenuhan stok pangan nasional kita ini bisa terpenuhi kalau melihat kondisi panen raya yang ada di tingkat para petani seluruh Indonesia termasuk di Banten. Saya optimis petani kita cukup untuk bisa memenuhi produk maupun konsumsi konsumen masyarakat kita. Nah, tadi kaitan seandainya ya, ini berandai-andai ya, mudah-mudahan tidak ya, berandai-andai kalau pemerintah memaksakan untuk bisa melakukan impor beras, paling tidak karena ini bicaranya bukan hanya satu kementerian, karena Kementerian Pertanian pun tidak memiliki kewenangan untuk bisa mengeluarkan izin importasi. Yang memiliki kewenangan izin importasi adalah adanya di Kementerian Perdagangan, itu dengan Kementerian Perekonomian kalau tidak salah ya. Kalau izin tersebut Kementerian Perdagangan. Tapi beberapa mitra kami itu ada di bawah koordinasi Kemenko, Kemenko Ekonomi ya dalam hal ini. Nah, tentu yang bisa kita lakukan adalah seperti Komisi 4 sudah membuat suatu rekomendasi agar menolak terhadap kebijakan importasi beras tersebut. Nah, di sini juga dari lembaga yang lain seperti Bulog, kami memberikan apresiasi bahwa Bulog diberikan penugasan untuk bisa melakukan importasi. Bulog dan Pertani yang diberikan kewenangan, BUMN-nya pemerintah. Ya, tapi kemarin pun di saat penyampaian bahwa Bulog sendiri berani gitu untuk bisa melakukan penolakan terhadap penugasan yang diberikan. Ya, agar masyarakat juga tahu seperti apa sih existing-nya kondisi saat ini di Perum Bulog sendiri. Dengan diberikannya penugasan yang tidak diberikan kewenangan penuh, fungsi Bulog saat ini perannya itu memiliki peranan dan fungsi hanya sebatas stok
beras saja, Oke. buffer stok saja, tapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan distribusi. Nah, di mana kondisi saat ini Bulog yang kita tahu ya bahwa stok di Bulog pun masih cukup banyak gitu, baik beras maupun gabah kering. Ya, di samping gabah kering yang ada di petani-petani, di Bulog, di Pertani pun masih ada stok-stok gabah kering dan beras. Dan kemarin pun pemerintah juga sudah melakukan impor beras yang saat ini masih tersisa di gudang Bulog yang kondisinya sekarang ini rusak, tidak bisa didistribusikan baik kepada konsumen maupun kepada mungkin pemerintah dan lain sebagainya gitu. Nah, itu juga kan menjadi persoalan. Seandainya pemerintah juga memaksakan 1 juta ton, akan ditaruh di mana? Kondisi gudang Bulog kita juga tidak memadai, tidak mencukupi sesuai standar, yang akhirnya menyebabkan apa? Di samping persaingan harga yang tidak sehat, mematikan para petani kita, dan ini juga akan menentukan kualitas higienis terhadap beras tersebut. Ya, kalau disuruh makan beras impor, mohon maaf, kalau dipaksakan 1 juta ton dengan kondisi resi gudang yang tidak terjamin, ini juga berpengaruh terhadap kualitas higienis, layak dimakan atau tidak. Iya, itu pertanyaan. Ini yang harus masyarakat juga tahu ya, bahwa seandainya negara memaksakan kehendak, jadi lebih baik saya melakukan propaganda bahwa kondisi gudang kita saat ini, resi gudang tidak punya. Bulog di seluruh tanah air ini hanya memiliki gudang-gudang yang kecil dengan luas yang kecil. Kita sudah melakukan sidak itu, tidak mencukupi 1 juta ton itu untuk disimpan di gudang-gudang kita. Apakah nanti rakyat kita akan mau mengkonsumsi juga gitu kan, untuk melakukan pembelian terhadap beras-beras impor? Lebih baik kita cinta terhadap hasil produk kita sendiri. Termasuk hasil panen yang dihasilkan oleh petani kita. Kalaupun ada jenis beras-beras impor, lebih baik kita tolak. Masyarakat kita juga harus digaungkan, disosialisasikan. Masyarakat juga untuk lebih cerdas membeli beras-beras yang ada di pasar-pasar becek kita, untuk ditanyakan apakah ini impor atau lokal. Jadi gerakan ini juga sudah harus mulai ya, seandainya negara memaksakan kehendak aja untuk melakukan impor besar-besaran, ya ini juga harus ada suatu gerakan dari masyarakat, kesadaran dari masyarakat kita agar untuk tidak mengkonsumsi beras impor tersebut. Karena ini akan diserahkan oleh pasar, market ya, yang akan diserahkan terhadap barang-barang pangan yang ada di masyarakat kita. Tinggal apakah masyarakat kita juga, karena memang ini sudah tidak terbendung mungkin ya, karena Komisi 4 juga kan tidak ada kewenangan untuk bisa melakukan intervensi terhadap jajaran terkait yang lainnya yang bisa mengeluarkan izin-izin importasi pangan tersebut. Oke, Bu, ini tanggung propaganda begitu ya. Apakah kemudian importasi pangan dan juga beras ini dalam tanda kutip ada bisnis tertentu begitu, Bu, yang mungkin dilaksanakan oleh pemerintah? Ibu melihat itu tidak sih? Iya. Tidak hanya saya, Komisi 4 juga sudah melihat gitu ya, bahwa importir beras ini bukan hanya dengan alasan bahwa konsumsi masyarakat yang memungkinkan untuk melakukan importasi. Bukan lagi bicara karena produksi kita kok tidak terpenuhi, misalkan supply demand misalkan ya, biasanya pakai teori seperti itu. Akan tetapi ini murni adalah menurut saya mafia bisnis pangan yang memang tujuannya untuk mencari keuntungan. Siapa yang mendapatkan keuntungan dan apa yang didapatkan, ya pasti itu ada di belakang itu, di balik semua itu. Nah, kalau menurut saya tentu yang harus diperketat adalah memang jalur-jalur untuk mengeluarkan izin-izin ini yang harus diperketat,
dari sisi pengawasan serta dari sisi-sisi yang lainnya gitu. Nah, yang harus diperbaiki juga karena ini sudah mungkin yang tadi dalam tanda kutip ini pasti adalah unsur-unsur bisnis ya, mafia-mafia bisnis di sektor pangan. Nah, kendala yang terbesar juga yang dihadapi para petani kita ini, bagaimana petani kita juga tidak lagi dihadapkan kepada persoalan tadi yarnen, panen bayar panen, kan gitu kan yang terjadi kondisinya, di mana ketergantungan terhadap tengkulak, ya kan, keterpaksaan petani kita menjual dengan cepat, instan agar mendapatkan uang untuk menutupi kebutuhan. Ini juga kan tantangan yang harus benar-benar dipikirkan oleh pemerintah gitu. Bagaimana juga pemerintah baik pusat maupun daerah lebih digerakkan lagi membentuk BUMD. Yang saat ini Provinsi Banten ini sudah ya menetapkan, tinggal bagaimana aktualisasi di bawah implementasi terhadap regulasi tersebut agar apa? Agar bisa agar bisa para petani kita juga untuk bisa menjual kepada pemerintah itu melalui BUMDes supaya harga juga tidak terlalu jatuh, juga tidak ketergantungan kepada tengkulak, permainan harga oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab terhadap sektor pangan kita. Inilah yang harus jadi solusi seperti apa ke depannya agar tadi bisnis-bisnis yang besar kaitan pangan, belum lagi bisnis kaitan di lokal, kaitan tengkulak dan sebagainya, ini jangan dijadikan sebuah bisnis rente yang terus diamini, terus diberikan celah, ya terus didukung. Sementara rakyat kita, petani kita yang dikorbankan. Ya. Gitu. Baik, tentunya ini banyak sekali permasalahan ternyata ya Bu ya, tidak hanya seputar impor, namun juga ini untuk peningkatan kesejahteraan petani, kemudian bulog juga tadi mungkin tidak memadai dan lain sebagainya. Ibu, terima kasih banyak sudah bersama Sultan TV. Ini banyak sekali informasi Ibu ya yang sudah diberikan kepada kita terkait dengan polemik impor beras ini begitu. Ibu, mungkin terakhir closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga mungkin masyarakat yang ada di rumah. Silakan Bu. Ya, baik. Bicara sektor pertanian ini kan cukup luas ya, ruang lingkupnya hulu sampai hilir yang harus diperhatikan. Bagaimana pertanian kita ini, para petani kita itu dari sisi produksinya meningkat, ya kan? Ini tentu harus diperhatikan dari mulai hulu, misalkan dari sisi infrastruktur, ya, infrastruktur irigasi, embung, air, kualitas air, debit air yang harus disiapkan, sarana prasarananya. Belum lagi bicara bagaimana masyarakat itu dengan mudah, murah mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah. Bagaimana lagi bicara masyarakat juga butuh bibit yang berkualitas, varietas-varietas unggul yang diberikan kepada para petani supaya tidak ketergantungan impor ya. Terus juga belum lagi bicara bagaimana petani juga mendapatkan permodalan untuk bisa tidak bergantung kepada para tengkulak, para pembisnis rente. Yang di samping itu juga mungkin sektor pertanian untuk bisa mendukung produktivitas lagi, bagaimana bicara setelah petani kita ini panen raya, ya kan, mau kemanakan hasil panennya, tentu ini yang harus dijawab oleh pemerintah melalui apa? Tersedianya market ya, pasar-pasar yang harus disiapkan. Pemerintah yang membeli melalui BUMDes mungkin bisa. Nah, ini yang harus mungkin benar-benar dijaga pengelolaannya oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, di sini juga mungkin saya juga menghimbau juga ya, tidak hanya sektor pertanian ini bicaranya hanya kepedulian ataupun perhatian dari pemerintah pusat, tapi di sini saya juga ingin memberikan perhatian juga bagaimana pemerintah daerah untuk bisa bersama-sama juga agar fokus dan konsen untuk bisa berpikir bagaimana pengelolaan
daripada APBD di tiap-tiap daerah untuk difokuskan juga di sektor pertanian untuk kesejahteraan para petani kita. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ibu Haja Nureni SOS MSI, anggota Komisi 4 DPR RI ya Bu. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, tadi sudah disebutkan oleh Ibu, ini permasalahan juga sangat banyak sekali. Dan kita akan sama-sama menggaungkan begitu ya Bu, tolak impor beras dan juga tolak impor pakan begitu. Mudah-mudahan ini menjadi gelombang yang besar, kemudian bisa didengar oleh pemerintah pusat, sehingga ini bisa dibatalkan begitu ya Bu, regulasi dan juga tidak diketok palu oleh pemerintah pusat. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu, nanti kita ketemu lagi di tema-tema bahasan selanjutnya. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan kembali lagi tentunya dalam berita Sultan lainnya. Akhir kata, saya Dea Lintawanggi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.